Tujuan saya di sini adalah untuk memanfaatkan waktu saya bersama Al-Quran. Perasaan saya di sini awalnya pasti tidak nyaman, namun ketidaknyamanan ini insya Allah agar saya bisa meraih ridha Allah. Saya di sini bertujuan untuk menghafal Quran dan saya berusaha untuk mendalami Al-Quran dan saya berharap saya insya Allah habis ini selalu istiqomah dengan Al-Quran. Perasaan saya di sini alhamdulillah senang, soalnya banyak pengalaman baru yang saya dapatkan di sini walaupun cuma 1 bulan. Dan saya merasa bahagia ketika saya sampai di YKTN ini, dikarenakan saya bisa memperoleh ilmu melalui muhafiz-muhafiz yang ada di YKTN ini, terutama dengan metode Yadain yang telah diterapkan sehari-hari. Dan saya pun mendapatkan hal-hal positif di lingkungan ini, termasuk dari teman-teman dan dewan guru lainnya. Dan alhamdulillah di sini begitu teratur, kita berkumpul dengan guru-guru yang sudah alhamdulillah Masya Allah sudah hafiz 30 juz bersama teman-teman pejuang Al-Quran, penghafal Al-Quran yang ingin menjadikan Quran sebagai tujuan hidupnya, menjadikan Al-Quran ada di dalam hatinya. Sungguh keadaan ini sangat nyaman dan kalau bisa saya ingin berlama-lama di sini. Dan alhamdulillah sih udah selama seminggu ini ternyata lumayan juga yang bisa saya hafal. Biasanya sebelumnya kalau saya mau hafal mungkin membutuhkan waktu yang bukan cukup ya, sangat lama. Tapi kalau sekarang menghafalnya bisa lebih cepat gitu. Metodenya bekerja di saya seperti itu. Jadi harapannya saya bisa menyelesaikan hafalan di sini, bisa mendapatkan hafalan yang berkah, mudah mengingatnya, dan dapat mengamalkannya juga. Dengan harapan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua saya. Dan juga motivasi terbesar saya ialah untuk mempersiapkan kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang tidak kalah menarik di tempat ini adalah suasananya enak, kemudian nyaman untuk menghafal Al-Quran, kondusif, juga termasuk makanannya juga enak di sini ya. Jadi saya kira itu semua hal-hal yang ada di sini semuanya adalah mendukung untuk kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah setelah saya masuk sini, saya menjadi lebih mudah dan menghafal dan melancarkannya dengan metode Yadain dalam YKTN ini. Di sini saya menjadi lebih disiplin karena semua peraturan telah diatur oleh lembaga. Sungguh luar biasa suasana yang dapat menenangkan hati, suasana yang bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, di mana kita insya Allah bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Harapannya adalah dalam waktu 1 bulan kami di sini, kami bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa lebih dekat dengan yang menurunkan Al-Quran itu. Semoga suasana ini bisa terjaga sampai akhir hidup kami. Mungkin itu adalah harapan kami. Jadi bagi saya ini adalah tempat impian untuk didatangi oleh orang-orang yang sedang membatu cinta gitu. Artinya apa? Begitu cintanya kita kepada Al-Quran sebagai teman dari hidup kita selama di dunia, maka kita berharap suatu saat berada di tempat yang yang kita impikan bersama orang yang kita cintai. Semoga saya bisa memungkinkan hafalan Al-Quran bukan hanya menghafal tapi juga mengamalkan dan membacanya secara istiqomah. Lalu karena di sini sedang bulan Ramadan, saya juga ingin meraih berkah-berkahnya di sini dan menghabiskan waktu-waktu saya di sini bersama Al-Quran. Harapan kami ke depannya untuk YKTN semoga menjadi yayasan karantina yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Dan untuk angkatan yang selanjutnya semoga lebih semangat lagi, lebih serius lagi dalam menghafal Al-Quran, karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu.
keberhasilan ini tidak mungkin lepas dari kesungguhan. Dengan kesungguhan melakukan pengulangannya, kesungguhan bahkan tidak berpindah tempat, kesungguhan bahkan sholat jamaahnya selalu di awal, kesungguhan menepati kedisiplinan yang sudah ditetapkan, maka ini bisa jadi jalan keberhasilan yang kita inginkan. Jika titiknya keberhasilan yang kita inginkan selainnya ibadah kepada Allah dan kemudian memperoleh hafalan, maka kesungguhan ini menjadi penting. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Keberhasilan tidak terlepas dari mengetahui dan mau melakukan caranya. Cara ini menjadi penting. Sepele sekali kalau saya perintahkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tertib, tepuk 3. Sekarang tepuk 13. Pasti berantakan karena tidak tahu caranya. Coba tepuk pramuka. Itu 13 tepukan. Itu bukan metode ngafal yang jelas. Apa motivasi? Di usia waktu sekarang, kami yakin antum tidak, artinya tidak mudah meluangkan waktu. Apa yang menjadi keinginan besar dengan Al-Quran ini? Saya ini punya tiga putra putri, Ustaz. Amin. Jadi yang pertama dan kedua itu alhamdulillah alumni tahfiz nasional juga. Masya Allah. Jadi mereka dari SMP itu sudah ikut program di sini. Sekarang mereka sudah selesai kuliahnya, yang satu sudah lagi kuliah juga. Jadi setiap saya kesini mengantar gitu saja, ada keinginan untuk ikut gitu. Ikut. Kemudian bagaimana keutamaan seorang penghafal Al-Quran, Ustaz? Orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa memakaikan mahkota di yaumil akhir nanti? Semoga niat diberikan keikhlasan oleh Allah, bisa menghafal Al-Quran, bisa mengamalkannya, mentadabburi Al-Quran. Itu aja, Ustaz. Baik. Memang apa yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ini juga bagian yang akan membuat motivasi kita sehingga melakukannya penuh dengan semangat. Tidak mungkin membiarkannya tidur terlelap, membiarkannya satu hari tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh dengan Al-Quran ini. Bukan hanya sekedar membaca, tapi menyimpannya menjadi hafalan yang kuat, menjadi pemahaman yang kemudian akhirnya akan kita amalkan. Maka mudah-mudahan selainnya harapan beliau, juga ini menjadi harapan kita semua, karena kita pasti terlahir dari kedua orang tua kita. Ini waktunya untuk kita baktikan seluruh kehidupan kita hanya untuk berbakti kedua orang tua kita. Semoga Allah kabulkan. A I U ba U an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Nah, seperti yang disampaikan di awal bahwa membaca Al-Quran hukumnya fardhu ain. Hafalan Quran sulit atau mudah? Mudah. Hafalan Quran bisa lupa atau tidak?
Tidak bisa, yang ada adalah tersimpan. Kalau tersimpan, mau disimpan terus atau diambil lagi? Diambil lagi. Bagaimana cara mengambilnya? Baca lagi. Tutup ayat, lihat terjemah. Baca ayat sambil melihat terjemah. 1, 2, 3. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Terus ulang-ulang sampai berapa kali? Sampai senikmatnya. Berapa banyak kenikmatan yang mau didapatkan, itulah banyaknya pengulangan. Maka seiring dengan pengulangan-pengulangan semakin nikmat, semakin enak mengamalkan. Insya Allah. Berbahagialah bagi siapapun di antara kita yang selalu